Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jawab siapa yang bisa mengatakan bahwa hidupnya umat Rasulullah Muhammad adalah umat yang terpendek umurnya, paling rata-rata 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kakek saya 95 tahun, tidak ada sama sekali, tidak ada satupun rambut yang merah, bahkan tidak ada yang gigi, tidak ada satupun yang kotor. Tapi itu sudah bonus yang luar biasa. Bonus yang luar biasa. Dibandingkan dengan zamannya Nabi Ibrahim, ada umur yang sampai 19 tahun. Jadi dari segi umur kita yang paling pendek, dari segi tenaga kita yang paling kecil tenaganya. Kalau zaman dulu orang bisa membangun Candi Borobudur, kalau sekarang tidak mampu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung-gunung, niscaya akan melihat gunung-gunung itu tak pecahlah karena takutnya kepada Allah. Perumpamaan itu diberikan kepada manusia untuk berpikir, untuk bertafakur. Kemudian dengan umur yang paling pendek, tetapi ternyata umat Rasulullah diberikan satu keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Kalau dulu orang berpuasa, umat Muhammad pun berpuasa, tapi puasanya umat Rasulullah diberikan satu bulan yang sangat istimewa, bulan Ramadan, yang di dalamnya ada 10 malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kalau kita hidup, umur kita itu umur yang paling pendek, tetapi kita diberi keistimewaan yang tahu kita bisa mencapai Lailatul Qadar. Itu kita bisa berkali-kali lipat lebih dibandingkan umat yang terdahulu. Hidup ini adalah pilihan, terserah kita mau pilih yang mana. Bahkan beragama pun itu ada sebuah bahasa, la ikraha fid din. Tiada paksaan dalam beragama, tiada paksaan. Silahkan pilih. Yang penting sudah disampaikan, sudah diberitahu. Saya bukan seorang kiai, saya bukan seorang ustaz, tapi mati saya hanya menjalankan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Kewajiban kita sebagai umat manusia untuk saling ingat memperingatkan pada kebaikan dan ketakwaan. Jadi hidup yang singkat itu, tapi bisa berlebihan
keadilan. Keadilan karena ya ayyuhalladzina amanu qulu lana bil syuhada'i idilu wa qawlu taqwa. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertindaklah adil sebagaimana Allah juga bertindak adil, dan sesungguhnya keadilan itu dekat pada takwa. Wallahu khairun la'allakum tattaqun. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang membedakan. Jadi sebagai umat manusia bertindak adil, bersikap adil, tidak boleh karena suatu kebencian terhadap sesuatu kaum maka kita bersikap tidak adil. Kita harus adil, adil pada Allah. Adil pada Allah, ya kita menjalankan kewajiban kita pada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan kewajiban kita meminta pada Allah, hanya pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah aja yang menyuruh kita meminta. Masa kita meminta? Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Baik dan itu dia. Jadi tidak pernah mengingkari. Jadi dalam perspektif hukum, kalau kita bicara hukum, maka kita berbicara masalah bukti. Kita bicara masalah bukti. Dalam hukum yang berlaku di negara ini, bukti itu terdiri atas 5. Yang pertama keterangan saksi. Keterangan saksi itu kalau cuma saksi, satu saksi bukan saksi, ulus justice. Jadi saksi minimal harus ada 2. Kemudian yang berikutnya keterangan ahli. Kemudian yang ketiga surat misalnya visum, di visum ada surat. Yang keempat petunjuk, persesuaian dari alat bukti surat, alat bukti yang dari berasal dari barang bukti dan keterangan terdakwa. Kemudian yang berada di posisi paling akhir adalah keterangan terdakwa. Nah, alat bukti ini itu pun hanya bisa dilakukan kalau terdapat minimal 2 alat bukti. Makanya kalau kita nonton TV pasti bilang sudah terdapat 2 alat bukti yang cukup. Tanpa 2 alat bukti yang cukup, orang tidak bisa dipidana. Nah, jadi harus ada 2 alat bukti yang cukup. Tetapi bagaimana dengan Allah mengawasi kita? Allah mengawasi kita itu yang pertama, Allah itu lebih dekat. Allah mengawasi kita secara langsung. Maka Allah lebih dekat dari perbuatan kita. Jadi sebelum kita berikan sesuatu, Allah sudah tahu. Karena Allah lebih dekat dari perbuatan kita sendiri. Yang kedua, Allah mengawasi kita dengan para malaikatnya. Yang kedua sekarang Rahim, Hakim, ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat keburukan, ada yang di samping kiri, ada yang di samping kanan. Padahal Ibadah tadi yang tahu dari yang tahu di samping kiri, samping kanan, depan belakang. Bagaimana
ketika kita berada di yaumil akhir, maka lidah tidak akan mungkin bisa mengucap, karena lidah ditutup, dibuka, yang ada hanyalah semua kepada tubuh kita memberikan kesaksian terhadap apa yang kita lakukan. Maka dalam kesempatan ini kesaksian cuma satu, jaga sebaik-baiknya diri kita, lisan kita, tangan kita, supaya kita menjadi orang baik, langkah ke arah yang baik, dan semuanya mulut kita jangan menyentuh hal yang haram,